Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kegiatan aku hari ini lagi ya teman-teman. Nah gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya, tetap baik-baik saja dimanapun kita berada. Ini kegiatan aku setelah aku belanja dari pasar itu ya teman-teman. Pokoknya itu di sore harinya. Nah pagi-pagi itu kan aku bongkar-bongkar belanjaan lumayan banyak, itu buat punggahan juga. Kalau di tempat aku tuh ada yang namanya punggahan, dia tuh kayak bergiliran gitu loh teman-teman. Di musola itu ada yang bawa nasi bungkus itu sebesar 10 biji ya teman-teman, dan itu beberapa orang gitu yang bawa giliran, dan kebetulan ini tuh giliran aku. Nah jadi di sini tuh aku mau masak-masak dulu. Setelah aku tadi udah prepare semuanya ya, tadi juga udah aku bersihkan dagingnya. Untuk daging itu di tempat aku harganya 29.000 1 kilonya, itu udah bersih ya teman-teman. Tapi nggak tahu untuk hari ini udah naik ataupun masih segitu, aku juga kurang tahu teman-teman. Ini tadi untuk dagingnya juga udah dipotong-potong dari sananya gitu ya teman-teman. Kalau untuk kalau di sini udah dipotong-potong seperti itu harganya beda 1.000 gitu ya. Yang awalnya 29 itu jadi 30 ribuan gitu teman-teman ya. Dan untuk tadi udah siapkan untuk airnya, dan aku kasih kunyit, kemudian salam, dan juga garam sama penyedap rasa, dan aku rebus sampai dia benar-benar matang dan empuk juga. Nah setelah aku tunggu, maksudnya sambil aku nunggu dagingnya matang, dagingnya empuk, di sini tuh aku mau kupas-kupas dulu untuk perbawangan aku yang tadi aku beli di pasar ya teman-teman. Itu bawang putih kemarin harganya tuh 10.000 seperempatnya. Dan untuk bawang putih ini tuh bawang putih cutting ya, kalian tahu nggak cutting? Nah ini singkat ceritanya, tadi tuh aku sambil makan somai, dan kebetulan itu sebelum puasa ya aku ambil videonya. Dan untuk cabai-cabainya juga di sini aku keluarin ya teman-teman, aku potek-potekin semuanya biar enak gitu ya. Kalau mau masak itu tinggal cemplang, tinggal ambil aja gitu ya teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi untuk motek-motekin, untuk ngupas-ngupas seperti ini. Dan ini ditaruh di kulkas, insya Allah aman sampai beberapa hari ya teman-teman. Untuk bawang merahnya juga nanti aku kupas-kupas ya teman-teman. Dan di sini untuk cabai tadi kan harganya berapa ya, 12.000 seperempatnya teman-teman. Lumayan lah ya, ini aku udah nyetok 1/4 lebih, jadi untuk beberapa hari ke depan itu udah aman untuk percabean aku. Di situ aku kadang ngerasa kayak udah adem ayem gitu loh teman-teman, kalau udah punya cabai banyak gitu ya, apalagi udah punya stok banyak di kulkas, itu rasanya tuh kayak mau masak itu nggak mager, mau bikin ini bikin itu tuh jadi ngerasa kayak udah aman gitu cabenya. Tapi beda lagi kalau cabai aku tuh udah habis. Kamunya loh, kamu Hai guys, ini namanya Kikra. dan ini namanya gendut. Aku cuma cimpakan. Nah sebenarnya ini tuh aku ini ya teman-teman ditemenin sama dua bocil, satunya keponakan, satunya anak aku sendiri. Itu lagi bantu-bantu lah, kadang juga ngereok gitu teman-teman. Dan ini aku tadi juga beli kacang kan, makanya di sini tuh aku mau nyayur kacang dicampur sama tempe, dan juga mau ngungkep ayam gitu teman-teman. Dan itu sama dibantuin sama Dek Dinda juga ya. Untuk si adik Gibran tadi juga itu AA-nya ya, kalau bilangnya di sini tuh membahasakan itu AA-nya, soalnya lebih tua, orang tuanya tuh lebih tua dia gitulah teman-teman, pokoknya intinya seperti itu. Nah gimana nih kalau di tempat bunda-bunda semuanya acaranya sebelum puasa itu gimana, adakah punggahan kayak di tempat aku seperti ini? Mungkin sama gitu ya, ada beberapa tradisi yang memang seperti ini, mungkin bahkan ada yang membawa nasi tumpeng atau apa kayak gitu teman-teman. Boleh ya share-share di kolom komentar, siapa tahu gitu ya ada yang unik ataupun gimana gitu teman-teman. Nah itu setelah aku kupas-kupas perbawangan, terus potekin kacang, di situ aku mau campur pete ya teman-teman. Tapi di sini ternyata kemarin aku beli pete 15.000 itu memang besar-besar banget gitu ya isinya, tapi di dalamnya dia tuh udah berulat gitu loh. Aku juga nggak nyangka kalau bahwa di dalamnya tuh dia tuh ada ulatnya teman-teman, padahal kan dari luarnya tuh udah masih bagus banget ya. Untuk sebagian petenya itu ada yang udah berular, ada juga yang belum seperti ini gitu ya. Pokoknya ini tuh puas banget sih, petenya besar-besar banget. Lanjut di sini aku mau cuci dulu untuk kacang yang udah aku potekin tadi. Pokoknya ini tuh jarang-jarang aku beli kacang teman-teman, apalagi dengan harga 5.000 rupiah. Tadi tuh kepikiran pengen kayak masak mie aja deh, tapi udah banyak banget gitu ya yang pada masak mie gitu.
kayak udahlah pengen makan pengen buat yang simpel-simpel aja gitu teman-teman, buat si tumis kacang campur tempe aja. Lanjut di sini aku mau tumis-tumis untuk bumbunya. Tadi tuh aku udah blender ya teman-teman, bumbunya itu aku samain bumbu untuk ungkep daging sama bukan ungkep sayur kacangnya, jadi nggak usah repot-repot buat 2 kali ya. Udah aku blend, jadi aku bagi 2 aja gitu teman-teman. Dan ini aku oseng-oseng sampai wangi, sampai harum. Lanjut setelah airnya menyusut, di sini aku kasih secukupnya minyak aja ya teman-teman, biar dia tuh nggak gosong juga ya kan. Gimana nih aromanya, udah sampai sana belum? Dan ini tadi kebetulan udah aku kasih minyak tapi nggak kerikot ya kayaknya. Dan lanjut aku masukkan untuk si tempenya, seharusnya ini tuh digoreng dulu ya, tapi tadi tuh aku kayak ngelamun apa gimana sih, kayak lupa gitu loh teman-teman. Dan lanjut dioseng-oseng sampai wangi, sampai harum. Aku kasih sedikit air, pokoknya secukupnya air aja, biar nanti dia tuh kayak ngeresep gitu loh teman-teman. Jangan lupa untuk dikasih bumbu seasoningnya seperti garam, penyedap rasa, dan juga Royco. Kalau mau dikasih yang lain-lain juga boleh, tapi di sini aku cuma pakai itu aja sama sedikit gula merah. Nyusul untuk kacangnya, ini aku masukin semuanya, tadi aku 1 bengket ya teman-teman. Pokoknya ini tuh yang penting cukup buat takiran aja ataupun nasi bungkusnya aja. Kalau untuk yang di rumah nggak kebagian mah nggak masalah, yang penting ke musolanya tuh udah aman gitu teman-teman. Lanjut dioseng-oseng sampai wangi, sampai harum, dan sampai matang tentunya. Lanjut aku tinggal di sini ke wajan yang sebelahnya aku mau bukan tumis, aku mau masak daging ya. Dagingnya udah aku tadi rebus ya teman-teman. Dan ini untuk bumbunya sisaan yang buat kacang tadi. Pokoknya untuk bumbunya seperti biasanya lah teman-teman, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kunyit, jahe, dan juga ada kemiri, ada juga merica sama ketumbar. Kemudian di sini aku oseng-oseng juga sampai wangi, sampai harum. Dan gak lupa dikasih bumbu aromatiknya seperti serai dan juga daun salam teman-teman, biar aromanya tambah suwedepol. Dan ternyata pas aku ngerekod itu tripod aku tuh meleho ya teman-teman. Aku tuh pakai tripod kecil itu loh, dan itu ternyata kurang gimana ya, menurut aku sih kurang worth it gitu ya. Yang aku beli 15 ribuan kalau nggak salah. Dan ini untuk bumbunya sedikit udah matang, udah aku ngerasa udah mateng, udah cukup ya. Untuk airnya juga udah menyusut. Aku kasih minyak, kemudian di sini biar nyemek-nyemek seperti ini aku kasih sedikit air lagi. Lanjut aku masukkan untuk dagingnya ya teman-teman, tapi sebelumnya di sini aku mau kasih penyedap rasa dulu. Aku pakai Royco ya teman-teman, seperti biasanya aku nggak pernah pakai Masako gitu ya kan. Dan ini tadi juga aku udah tunggu airnya menyusut, kemudian lanjut di sini aku masukkan untuk daging-daging yang udah aku rebus tadi.
Oke, BTW ini udah mateng, kacang juga udah mateng, kemudian dagingnya juga udah mateng, tinggal kita cemplungin nih untuk petenya yang terakhir kalinya ya teman-teman. Dan untuk si dagingnya juga aku campurin pete biar dia tambah mantulita. Dan ini tinggal packing aja, tinggal plating aja. Dan ini udah aku sulap ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai. Untuk nasi kotak aku bawa 10 ya teman-teman. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.